Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Helel Rabani dengan NIM 10019240009. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan membahas kembali soal-soal terkait materi elektromagnetik marine. Nah, untuk soalnya seperti ini. Langsung saja kita bahas. Nah, ini ada tiga soal ya. Langsung bahas saja. Nah, soal pertama itu, nah sebuah lembaran material komposit itu memiliki antarmuka atau batas horizontal pada bidang Z itu sama dengan nol. Jadi itu batasnya Z-nya itu sama dengan nol. Nah, untuk daerah satu, Z-nya itu kurang dari nol adalah material polimer dengan permitivitas relatif Re1 sama dengan 2,4. Nah, sedangkan untuk daerah 2 itu Z-nya lebih dari nol adalah keramik khusus dengan permitivitas relatif epsilon R2 sama dengan 5,5. Nah, di sekitar antar muka tersebut, intensitas medan listrik yang terukur pada daerah satu atau E1, nah ini, dan daerah 2 atau E2 adalah untuk persamaan seperti ini. E1 itu sama dengan 40 AX dikurang dengan 20 AY ditambah dengan 15 AZ volt per meter. Nah, kemudian untuk Z-nya itu, kemudian daerah 2 itu 40 AX dikurang dengan 20 AY ditambah dengan 8 AZ volt per meter. Nah, tentukan rapat muatan permukaan yang terakumulasi pada bidang batas tersebut. Lanjut, langsung kita bahas ya. Nah, diketahui tadi untuk daerah satunya, daerah pertama itu dia untuk Z-nya itu kurang dari nol. Dan untuk permitivitasnya itu adalah 2,4 epsilon nol. Nah, untuk ini cari E1-nya dulu. Untuk cari F1-nya kayak gini. R1, epsilon R1 dikali dengan epsilon nol sama dengan 2,4 epsilon nol. Nah, kemudian E2, daerah 2 itu Z-nya lebih dari nol. Nah, setelah itu lanjut kita cari E2-nya berapa, epsilon 2-nya berapa. Nah, epsilon epsilon R2 dikali dengan epsilon nol sehingga menghasilkan 5,5 epsilon nol. Untuk medan listriknya, areanya itu persamaannya tadi, nah udah disebutin tadi adalah 40 AX dikurang 20 AY ditambah 15 AZ. Nah, sedangkan untuk medan duanya itu adalah 40 AX dikurang dengan 20 AY ditambah dengan 8 AZ. Nah, untuk bidang batasnya itu adalah senilai Z, batas Z-nya itu senilai nol horizontal. Nah, saat batas untuk muatan permukaan itu rumusnya seperti ini ya. S sama dengan vektor satuan N dikali dengan D2 dikurang dengan D1. Nah, ini daerah 2 dikali daerah satu. Nah, langsung kita menghitung nih, mencari nilai D1Z dan D2Z. Nah, karena kan yang diketahui ini ya, kita mencari Z-nya saja. Nah, 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 dijelasin tadi kan karena eh, n vektor vektor satuan n itu sama dengan az, nah maka cukup kita ambil komponen yang bagian z saja gitu. Kita cari yang bagian z saja gitu. Nah, komponen normal medan listrik. Nah, untuk rumusnya ini ya, E sama dengan D2Az dikurang D1Az. Nah, langsung aja kita cari komponen normal medan listrik. Nah, untuk S1Az itu adalah senilai di komponen Z-nya itu. Dan pertama itu nilai di komponen Z-nya itu sebesar 15. 15. Untuk medan 2 itu senilai 8. Langsung saja kita masukkan ke persamaan ini. Seperti ini nih, persamaan ini. Nah, persamaan itu. Nah, masukin aja S1-nya. S1-nya kan nggak tahu ya. S1-nya itu nilainya ini. Nah, dikalikan dengan nilai uh, medan di komponen Z-nya, medan satu. Berarti 2,4 epsilon nol dikali dengan 15 hingga menghasilkan 36 epsilon nol dan medan 2 untuk medan 2. Nah, substitusi lah sih. Lagi tinggal dimasukin aja nilai 5,5 epsilon nol. Nah, untuk E2-nya kan epsilon nol dikali dengan 8. 8 itu adalah medan nilai komponen Z di bidang di medan 2 gitu.
Kalikan aja 5,5 epsilon nol dikali dengan 8. Hasilnya 44 epsilon nol. Lanjut nih. Nah, kan tadi disuruh ditanyakan mencari rapat muatan permukaan. Nah, langsung aja kita cari nih. Nah, untuk muatan permukaannya itu menggunakan rumus tadi, rumus ini S sama dengan D2Z dikurang dengan D1Z. Tinggal kurangin aja. Ini medan 2 dikurangi dengan medan 1. 44 epsilon nol dikurang dengan 36 epsilon nol. Sehingga menghasilkan 8 epsilon nol kolom per meter kuadrat. Nah, 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 tanda positif itu berarti muatan permukaan efektifnya positif jika normal aja didefinisikan dari daerah satu menuju daerah 2. Dari daerah satu menuju daerah 2. Positif. Dia kan positif ini. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, sebuah medan listrik tak seragam yang berubah terhadap waktu dinyatakan dalam koordinat bola sebagai sama dengan dalam kurung awal dalam kurung 5 per R kuadrat cos theta AR ditambah dengan 3 per R sin theta A theta sin 2 kali 10 pangkat 9 T per meter. Nah, diberikan pada material dielektrik homogen dan isotropik dengan parameter mu sama dengan mu nol, epsilon sama dengan 4 epsilon nol, dan sigma sama dengan nol. Tentukan polarisasi P dan kerapatan arus polarisasi dan kerapatan muatan polarisasi. Nah, udah nih, udah tahu nih. Ini nilainya berapa? Nah, untuk omeganya kan kita tahu nih di sini. Nah, omega itu nilai dari ini. Biasanya kan ada tanda T ya, biasanya. Dalam kurung 2 kali pangkat sekian T. Gitu. Biasanya itu adalah nilai omega. Nah, pertama kita mencari polarisasi P-nya. Nah, untuk di linear isotropik, itu rumusnya dia menggunakan P sama dengan epsilon nol dikali dengan epsilon R dikurang 1 E. Ya. Nah, kalau itu apa? Nilai epsilonnya itu sama dengan 4. Nah, 4. Maka P sama dengan epsilon nol dikali dengan 4 dikurang 1 E sama dengan 3. Epsilon nol E. Nah, kita substitusi. Substitusi nilai ini kemudian dikalikan dengan persamaan tadi, persamaan listrik, medan medan listriknya tadi. Nah, langsung dikali aja. Nah, 3 epsilon nol dikali dengan ini sama 5 per R kuadrat cos theta, R ditambah dengan 3R, 3 per R sin theta, A theta. Kaliin aja, set, sehingga menghasilkan PR theta T sama dengan persamaannya ini adalah 15 epsilon nol per R kuadrat cos theta AR tambah dengan 9 epsilon nol per R sin theta A theta sin 2 kali 10 pangkat 9 T kolom per meter kuadrat. Nah, itu polarisasi. Nah, lanjut kedua, kerapatan arus polarisasi JP gitu. Nah, untuk rumusnya itu adalah JP sama dengan do P per do T gitu. Karena faktor waktu sinnya itu omega T, maka itu dia menggunakan persamaan ini. Samaan do per do T sin omega T sama dengan omega cos omega T. Sehingga persamaannya tadi kita ambil dari persamaan polarisasi tadi. Nah, ini masukin. Kemudian nanti dikalikan dengan omeganya gitu. Nah, sehingga JP R theta T sama dengan omega 15 epsilon nol per R kuadrat cos theta AR ditambah dengan 9 epsilon nol per R sin theta A theta cos omega T. Nah, sehingga dikalikan nih dengan omega. Nah, sehingga menghasilkan 30 kali 10 pangkat 9 epsilon nol per R kuadrat cos theta AR ditambah dengan 18 kali 10 pangkat 9 epsilon nol per R sin theta A theta cos 2 kali 10 pangkat 9 theta ampere per meter kuadrat. Nah, ini, ini. Nah, selanjutnya
untuk kerapatan, carilah kerapatan muatan polarisasinya, yaitu PP. Gitu. Nah, muatan terikat volume. Nah, untuk rumusnya itu adalah PP sama dengan min del dikali dot P. Gitu. Divergensi dalam koordinat bola untuk A sama dengan AR ditambah dengan A theta, A theta itu dia tanpa komponen C. Ini kan kalau komponen, kalau koordinat bola kan dia ada C-nya juga. Itu R, theta, C. Tapi di sini nggak ada ya, sampai komponen theta saja di persamaan. Ini kalau AR ini melambangkan ini di bagian ini melambangkan komponennya, komponen di mana letaknya gitu. Langsung aja. Nah, del del dot A sama dengan tuh kita langsung aja yang pertama untuk bagian pertamanya ya. Berarti di bagian komponen R-nya sama sih komponen. Kemudian satu per R kuadrat dikali dengan do per do R dikali dengan R kuadrat AR ditambah dengan satu per R sin theta dikali dengan do per do theta sin theta sin theta A theta. Nah, sehingga menghasilkan tuh kita langsung kali ini dikali silangkan gitu. Nah, dikali langsung disubstitusikan sih. Nah, persamaan selanjutnya lebih ke arah selanjutnya bedain gitu. Ini untuk bagian yang ini, sedangkan bagian komponen R, sedangkan ini untuk bagian komponen theta gitu. Ini bagian komponen ini kita masukin dulu, rutin dulu sini. PR sama dengan 15 epsilon 0 per R kuadrat cos theta sin omega T. Nah, untuk komponen theta, ya, theta nih, seperti ini nih. P, P theta ini kan rumus awalnya gitu. Kita substitusi nilainya gitu. Nah, komponen theta itu 9 epsilon 0 per R sin theta sin omega T. Nah, langsung ke term 1. Term 1 itu adalah mencari yang bagian ini, bagian R gitu. Kali silang R kuadrat PR sama dengan 15 epsilon 0 cos theta sin omega T. Sehingga ketika diturunkan itu do per do T dikali dengan R kuadrat dikali dengan PR sama dengan 0. Jadi untuk term 1 itu adalah sama dengan 0. Lanjutkan term 2. Term 2 adalah yang bagian komponen theta gitu. Sin theta sin theta P, P sin sama dengan sin theta dikali dengan 9 omega 9 epsilon 0 per R sin theta sin omega T. Sehingga sama menghasilkan 9 epsilon 0 per R sin kuadrat theta sin omega T. Langsung kita turunkan terhadap theta. Turunkan epsilon do per do theta sin kuadrat theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah, do theta, do per do theta sin theta p theta sama dengan 9 di 9 epsilon 0 per R dikali dengan 2 sin theta cos theta sin omega T. Sehingga menghasilkan, dikalikan nih. Berarti kita langsung kalikan dengan 2. Makanya hasilnya 18 gitu. 18 epsilon 0 per R sin theta cos theta sin omega T gitu. Nah, langsung dimasukkan ke rumus gitu. Masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu adalah rumusnya ini. Nah, 1 per R sin theta dikali dengan do per do theta dikali dengan sin theta p theta sama dengan seper R sin theta dikali dengan ini hasil dari tadi 18 epsilon 0 per R sin theta cos theta sin omega T sama dengan dikalikan menghasilkan 18 epsilon 0 per R kuadrat cos theta sin theta omega T. Nah, maka del dikali dengan P, nah ini rumus awal. Del, enggak.
Del dikali dengan P sama dengan 18 epsilon nol per R kuadrat cos theta sin omega T. Sehingga pada PP-nya R persamaan akhirnya itu persamaan akhirnya dari kecepatan muatan polarisasi itu R komponen R komponen theta komponen T sama dengan min. Nah, masukkan ke rumus tadi ya nih rumus ini nih. Min 18 epsilon nol R kuadrat cos theta sin omega T. Dengan omega tadi kita ketahui bahwa nih satu jelasan ya tadi ini ya. Untuk bagian omega tuh ini. Nah, bahwa omega itu 2 kali 10 pangkat 9 sehingga PP sama dengan R theta dikali dengan T sama dengan min 18 epsilon nol per R kuadrat cos sin theta sin dikali dengan 2 kali 10 pangkat 9 T tolong per meter kubik. Nah, tuh hasilnya. Lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir itu bunyinya gelombang bidang seragam merambat melalui suatu medium ban dengan nilai epsilon R sama dengan 4 dan mu R sama dengan 9. Jika diketahui frekuensi perambatan adalah 2, GHz, 2, GHz dan medan listrik dinyatakan dengan persamaan E komponen Y komponen T sama dengan 120 cos omega T kurang dengan beta Y sama di pada komponen AZ volt per meter. Nah, kita disuruh mencari nilai dari konstanta betanya, panjang gelombangnya, dan kecepatan fasenya. Kemudian impedasi karakteristik medium dan ekspresi domain waktu untuk dan magnet yang berasosiasi dengan gelombang tersebut. Langsung aja kita ke soalnya. Nah, kita ketahui nih, epsilon R-nya tadi 4, mu R-nya tadi 4, kemudian frekuensinya tadi 2, GHz, kita ubah dulu ke Hertz gitu. Sehingga ketika diubah, itu dia menjadi 2,5 kali 10 pangkat 9 Hertz. Nah, kalau omega, nah kita mencari omega nih. Kita mencari omeganya itu dari 2pi kali 2pi kali frekuensi. Nah, 2pi dikali dengan 2,5 kali 10 pangkat 9 sehingga menghasilkan 5 pi kali 10 pangkat 9 radian per S. Rad per S. Untuk bentuk cosnya, W ini bentuk tadi persamaannya di persamaan ini omega T min BY itu menyatakan gelombang itu dia merambat ke arah plus Y atau komponen Y, komponen komponen Y. Nah, berlawanan dalam hal ini. Kalau min Y berarti dia plus dia merambat ke arah yang komponen Y gitu. Plus Y, komponen plus Y gitu. Lanjut mencari hitunglah beta, theta dan PP-nya. Lanjut untuk mencari medium lossless. Nah, karena di soal itu dia tidak memberitahu nilai sigmanya berapa. Sebenarnya nilai F sisa kalau nggak tahu tuh kita asumsikan aja nilai sigmanya itu sama dengan nol. Untuk rumus mencari nilai betanya itu adalah omega akar dikali dengan akar mu dikali dengan epsilon. Nah, ini untuk rumus lebih jelasnya. Nah, itu kita KO, nih, KO sama dengan mu R, epsilon R, terus KO itu sama dengan omega C, omega dibagi dengan C sama dengan 2pi, 2pi per lambda nol. Lambda nol sama dengan C per F. Nah, pertama kita cari itu panjang gelombang non bebasnya atau epsilon lambda nolnya. Nah, di si lambda nolnya C per frekuensi. Nah, C itu udah nilai identitas ya, udah nilai tersendiri ya. Nilai tersendiri itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 9 sehingga menghasilkan 0,12 meter untuk KO. Nah, kita cari KO nih. Nah,
Nah, untuk mencari KO, nah KO sama dengan 2pi per 0,12 sehingga menghasilkan 5,2 52,336 radian per meter. Nah, itu. Hmm. Tau ini itu adalah bilangan gelombang gitu, wave number gitu, di ruang bebas gitu. Nah, lanjut ke nilainya kan itu dapat. Nah, lanjut ke faktor medium. Faktor medium tuh rumusnya mu r dikali akar mu r dikali dengan epsilon r. Nah, nilainya tadi mu r 9, epsilon epsilon r itu 4 sehingga dikalikan 4 kali 9 36, akar 36 6. Nah, kemudian lanjut ke konstanta fasanya. Beta sama dengan 52,36 kali dengan 6 sehingga menghasilkan 314,16 radian per meter. Nah, lanjut cari panjang gelombangnya dalam medium. Lambda sama dengan 2pi per beta. 2pi per 314,16 sama dengan 0,02 meter atau lambda sama dengan 2 cm. Nah, kemudian kecepatan fasanya Vp sama dengan ini Vp sama dengan omega per beta. Sehingga ketika dijabarkan lagi C per akar mu r dikali dengan mu r dikali dengan mu, mu r dikali dengan epsilon r sehingga menghasilkan 3 kali 10 pangkat 8 nilai C itu nilai identitasnya ya. Kemudian ini hasil tadi 6 di per 6 sehingga menghasilkan 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Tuh, lanjut ke impedansi. Kita udah dapat nih panjang gelombang, kecepatan fasa, terus eh oke, ini kosakata fasanya udah gitu. Lanjut ke impedansi karakteristik mediumnya, cari. Nah, untuk rumusnya itu adalah eta sama dengan akar mu per epsilon sama dengan eta nol akar epsilon r per mu r per epsilon r dengan etanol itu nilainya itu ke 377 ohm nilai di tes lagi caranya sih ya da- nilai unitasnya dan dari sananya itu. Nah, langsung saja kita substitusikan ya, langsung cari nilai dari pertama kita nyari nilai ini dulu, yang bagian ini. Nah, berarti inilah mu akar mu r per epsilon r sama dengan akar 9 per 4 sehingga menghasilkan 3 per 2 sehingga 1,5. Nah, kita langsung kalikan untuk mencari nilai etanya. Etanya sama dengan 377 dikali dengan nilai dari ini 1,5 sehingga menghasilkan 556 ohm. Nah, kemudian lanjut ekspresi domain waktu yang berasosiasi untuk gelombang bidang seragam itu rumusnya mutlak H sama dengan mutlak E per eta. Amplitudonya itu H0 sama dengan 120. Nah, nilai ininya 120 kan udah tahu ya. Nah, mana ya? Dia persamaannya sih. Nah, 120 per 565,5 sehingga menghasilkan 0,212 ampere per meter. Nah, karena arah H itu ditentukan oleh S. Nah, E dikali dengan H itu searah dengan rambat komponen Y plus Y gitu. Nah, karena E itu searah dengan komponen AZ, agar agar E itu E kali H itu sama dengan AY, maka H itu harus searah dengan AX. Sebab
Oleh sebab itu, AZ dikalikan dengan AX sama dengan AY gitu. Nah, untuk persamaannya, langsung kita gunakan persamaan ini agar H itu searah dengan AX itu, E kali H itu sama dengan, agar E kali H itu sama dengan AY gitu. Maka H-nya itu kalikan dengan komponen X gitu. H sama dengan, H, Y, komponennya sama dengan 120 per eta cos omega T per, dikurang dengan beta Y pada komponen AX. Nah, substitusi aja nilainya, nilai tadi, nilai N-nya, nilai etanya, nilai omega, nilai betanya gitu. Sehingga untuk nilainya itu H sama dengan H YT sama dengan 0,12 0,212 cos 5 pi kali 10 pangkat 9 T dikurang dengan 314,16 Y pada komponen AX ampere meter. Gitu. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata atau penjelasan saya yang kurang dipahami atau salah mungkin ya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.